everything you want, but you can't have. Number one regret, no take backs. The hole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you better take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn ya, this might hurt, but that's just karma. Better take that. Call it payback. Don't say I didn't warn ya. Stay mad, I know you wanna. This might hurt, but that's just karma. That's just karma. Assalamualaikum teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sore hari ini sore sekali ya, sudah jam 5:30. Tadi deras banget hujannya, jadinya keadaan sekarang mendung sekali ya. Ini saya mau lari ya, paling ya setengah jam, mungkin nggak nyampe setengah jam ya, karena sudah mepet maghrib. Ini juga untuk persiapan race 5K di bulan Februari insya Allah ya. Tapi memang saya belum mempersiapkan apakah Februari itu yang race-nya itu mau ngejar PB atau untuk fun aja. Kita lihat aja nanti ya, saya mau ngejar PB atau untuk fun aja. Sembari untuk sore hari ini kita akan bahas tips-tips biar teman-teman semuanya itu saat race 5K itu bisa finish strong dan bisa meraih PB-nya teman-teman semuanya. Mari kita bahas. Ya, sore hari ini saya mau lari, nggak ngejar pace sama heart rate ya. Kalau saya untuk beberapa ke belakang itu yang sering saya perhatikan itu terkait sama cadence sebenarnya. Kalau bisa 170 sampai 180 sampai di atasnya itu. Jadi gitu ya. Untuk kesempatan sore hari ini kita akan bahas tips biar nanti teman-teman semuanya itu bisa lari 5K finish strong, sekaligus juga bisa meraih PB untuk teman-teman semuanya ya. Ya, kita bahas satu persatu. Buat teman-teman semuanya yang sering ikut event, mungkin kalau untuk 5K itu bukan sesuatu yang susah ya. Misalkan udah sering event 10K, half marathon. Cuman memang ada sebagian dari teman-teman itu saat lari 5 kilo di event, walaupun kita udah sering latihan ya, termasuk saya ini juga, kadang saat race itu luar biasa sangat capek ya, karena memang ada beberapa faktor ya yang menyebabkan kita itu pada akhirnya di saat berlari, di saat race itu terforsir ya adrenalinnya di awal. Maka dari teman-teman itu perlu memperhatikan beberapa hal ini biar nantinya saat kita itu race, bahkan mulai dari 5K, 10K, bahkan sampai half marathon maupun marathon itu bisa finish strong ya. Yang pertama mungkin saya bagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama terkait dengan persiapan terlebih dahulu, karena bagaimanapun di saat kita itu mau berlari, standar atau hal yang perlu dipersiapkan itu mulai dari persiapannya. Yang pertama untuk persiapan di H-1-nya ya. H-1 upayakan kita itu tidurnya itu cukup ya, 7-8 jam, jangan bergadang, karena itu nanti akan sangat berpengaruh terkait dengan
mekanisme kerja jantung sama paru-paru kita. Nanti kalau misalkan ternyata kita terlalu capek, nanti kita tidak bisa all out di dalam saat race seperti itu kan. Yang kedua, ini juga H-1, persiapkan segala sesuatunya, termasuk sepatu, jersey, dan misalkan pun milih sepatu, jangan yang kita itu milih tidak sesuai fungsinya. Misalkan ya saat itu kita itu pace-nya masih di pace 7, pace 8, terus kita walaupun lari 5K, terus kita itu memaksakan pakai plat karbon. Nah mas, sebenarnya kalau kita masih pace-nya pace seperti itu, lebih baik kita itu jangan dipaksakan pakai plat karbon, bisa pakai daily trainer atau yang tidak plat karbon kayak gitu kan. Jangan ngejar gengsi atau validitas dari teman-teman kita saat kita itu race. Jadi H-1 tidurnya cukup, semua peralatan itu dipersiapkan. Kita lanjut dulu. Yang kedua, saat hari H ya, upayakan kita bangun bisa lebih pagi. Kalau misalkan ya race-nya itu dimulai jam 6 kayak gitu kan, berarti kita lihat jarak kita dari rumah kita ke venue itu berapa lama. Usahakan kalau bisa itu 45 menit sebelum start itu kita sudah di lokasi. Karena apa? Menghindari kita tuh terburu-buru. Seperti misalkan ya, jarak rumah saya ke venue itu adalah sekitar setengah jam. Maka kalau misalkan 45 menit kan berarti jam 5 kurang seperempat itu, jam 5 lebih seperempat itu sudah sampai sana. Dari jam 5 kurang seperempat, ya paling terlambatnya itu ya jam 5 lah. Kita itu berangkatnya misalnya kan setengah 6 gitu. Itu udah paling terlambat banget ya. Jangan sampai kita itu datang ke sana jam 6 atau beberapa, atau malah sudah lari kayak gitu, sudah start gitu. Jadi kita benar-benar harus persiapan jarak kita ke venue itu berapa lama kayak gitu. Upayakan 45 menit sebelumnya kita sudah ada di lokasi. Terus lakukan pemanasan ya, jangan lupa, karena ini bagian dari hal-hal yang sangat urgent. Jangan sampai kita itu karena ego terus kita pada akhirnya nggak pemanasan, itu nanti akan punya dampak yang nggak baik saat kita itu berlari. Jadi seperti itu. Jadi datang lebih awal, terus kemudian pemanasan terlebih dahulu ya. Baru nanti setelah itu kita memposisikan berada di garis start ya. Kita lanjut dulu larinya. Saat kita memposisikan di garis start itu pun juga lihat-lihat ya seberapa kencang pace kita. Kalau misalkan kita itu nggak terlalu kencang ya, misalkan pace 5, pace 6, pace 7, jangan kita itu terus di start yang paling depan. Karena apa? Biasanya untuk start yang paling depan itu adalah atlet-atlet yang dia itu sudah bekerja keras, terus mereka juga pace-nya itu udah cepet ya, pace 3, pace 4 gitu. Kalau kita itu pace-nya masih pace 5, pace 6, lebih baik kita itu agak di tengah ya. Misalkan pun di depan ya softnya itu nggak di depan banget ya, agak ke belakang seperti itu. Kita jangan di depan, karena ya psikologisnya atlet ini yang perlu kita tahu, mereka itu juga nggak seneng kayak gitu kalau menyalip orang-orang yang pelan. Walaupun ya saya pernah punya pengalaman, ini ada atlet ya, dia itu posisi startnya itu di paling, ya bukan paling belakang, agak-agak di belakang, karena memang sepertinya dia datangnya terlambat ya. Cuman pada akhirnya juara 2 ya. Ya bukan kita itu meremehkan mereka, terus pada akhirnya
saya yang datang duluan berarti ya saya yang di depan gitu kan. Ya nggak harus seperti itu. Ya kita menghargai kerja keras mereka karena mereka sudah latihan lama dan pace-nya juga lebih cepat, seperti itu ya. Bahkan kalau misalkan di event-event yang besar kayak gitu, biasanya sudah di plotting. Ini misalkan untuk yang target waktunya sekian, ini untuk yang target waktunya sekian. Nah seperti itu, sudah ada pembatasnya. Jadi kalau misalkan kok ternyata kita termasuk yang target waktunya itu tinggi gitu, biasanya agak di depan biar nantinya itu bisa meraih waktu terbaik saat perlombaan ya. Jadi gitu ya, kita memposisikan dirinya pun kalau misalkan kita itu bukan yang cepat ya, pace-nya kita masih pace 6, pace 7, lebih baik kita agak di belakang, tidak terlalu depan banget ya. Kecuali kalau teman-teman semuanya itu sudah terbiasa pace 3, pace 4 ya monggo saja lah, itu sudah menjadi hak teman-teman semuanya kalau mau ya. Yang selanjutnya saat mulai start seperti itu ya, kita perlu atur pace atau punya strategi pace ya. Jangan sampai kita itu saat start itu over pace. Jadi seperti itu. Jaraknya itu kan 5 kilo. Jadi kita itu perlu mengatur strateginya. Apalagi untuk pelari-pelari rekreasional kayak kita. Jangan kita itu pada akhirnya mengikuti kecepatan dari atlet-atlet atau pelari-pelari yang ada di depan. Memang di awal setengah kilo, 1 kilo masih bisa mengikuti. Tapi kalau kita itu nggak pernah terbiasa untuk latihan di pace itu, biasanya nanti hanya bertahan bisa jadi cuma 1,5 kilo, 2 kilo, habis itu langsung kita down. Dan ya kalau misalkan kita terlalu memaksa, nanti hasilnya juga pada fisik kita tidak baik kayak gitu ya. Jadi memang kita harus punya strategi pace yang itu sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan contohnya, kalau saya ambil contoh saya sendiri, kemarin saya mecahkan rekor PB saya sendiri ya. Saya tidak membandingkan dengan atlet atau orang lain karena memang yang menjadi tolak ukur itu adalah diri saya sendiri. PB saya itu kan di 24 sebelumnya ya, 24 sekian 10 detik kalau nggak salah. Nah saat itu saya strateginya itu adalah kalau bisa di awal itu pace-nya itu maksimal di 450-an seperti itu, 456, 457, 458, 459. Itu kalau untuk 1 km di awal sesuai dengan latihan saya itu masih bisa mengkondisikan. Jadi seperti itu. Jangan terlalu cepat di 1 km di awal. Kalau latihan teman-teman semuanya itu mentoknya di pace 5, ya pace 5. Karena kalau saat kita itu race itu biasanya nggak kerasa, tiba-tiba aja kita ikut rombongan depan, pace-nya itu pace yang pace 4 atau pace pace 4 kecil gitu kan. Jadi itu nanti hasilnya pasti untuk tubuh kita itu nggak baik ya. Jadi gitu, kita harus mengenali tubuh kita. Latihan itu biasanya kita di pace berapa, ya kita ngikuti pace standar latihan kita. Itu untuk kilometer awal di 1 kilometer pertama. Lah untuk kilometer yang kedua sama ketiga 2, 3, 4 sih sebenarnya ya. Kadang juga kilometer 1, 2 mungkin ada sebagian coach yang menyampaikan kilometer 1, 2 itu untuk pemanasan dulu, baru kilometer 3, 4 kita itu untuk meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kecepatan larinya. Karena kan di P1, 2 itu adrenalinnya itu masih tinggi sehingga bisa jadi detak jantung kita itu juga naik. Nah seperti itu. Maka untuk di kilometer 3 dan 4 atau 2, 3, 4 tergantung kondisi teman-teman semuanya itu dinaikkan kecepatannya. Kalau saat saya kemarin itu memecahkan PB saya ya memang saya menaikkan pace-nya di kilometer 2, 3, 4. Cuman kita juga harus paham psikologi saat berlari di kilometer 2, 3, 4 ya. Itu adalah salah satu kilometer krusial
karena mental kita itu benar-benar ditempa. Karena kan 234 atau 34 itu saat itu kita sedang berlari di kecepatan yang bisa jadi kita itu tidak terbiasa saat latihan ya. Jadi gitu. Terus yang terakhir adalah yang di kilometer yang kelima. Nah ini adalah kilometer kritisnya, karena kan 1 kilometer terakhir yang mana nantinya memang membutuhkan tenaga sisa kita ya. Makanya memang salah satu strateginya itu jangan cepat di awal, karena tenaga itu akan sangat kita butuhkan di kilometer yang terakhir ini ya, di kilometer 5. Jadi saya rangkum untuk strategi pacingnya, kita juga harus mengetahui satu atau di kilometer yang 1 atau kilometer kedua itu kita nyantai dulu aja sesuai dengan pace latihan kita. Terus kilometer 3-4 mulai untuk menaikkan pace-nya, baru yang kilometer 5 itu kita push, cuman jangan push the limit ya, push aja, biasa aja sebenarnya. Jadi seperti itu untuk strategi pacingnya ya. Kita lanjut dulu. Ini saya banyak jalan, karena kalau bikin konten sambil lari kayak gitu ya, saya menikmatin aja. Jalan nggak apa-apa, lari juga nggak apa-apa. Ya, kalau tadi adalah strategi pace-nya. Nah, kalau yang selanjutnya itu adalah berkaitan dengan hidrasinya ya. Biasanya kalau di event 5K itu biasanya ada water station-nya itu 1. Kalau nggak salah di kilometer 2,5 ya, kalau nggak di 3 ya, sekitar itu. Karena saya juga bukan panitia, jadi saya nggak terlalu paham juga. Tapi biasanya ada 1. Maka jangan pernah kita itu skip untuk water station-nya. Setiap ada water station kita harus minum. Kalau di 5K berarti cuma 1. Ya 1 itu kita jangan sampai terlewat ya. Kalau bisa sih ya, teman-teman itu juga bawa juga minum pakai botol. Ya monggo aja silahkan. Kalau biasanya tuh ada yang dia itu lari tanpa minum sama sekali dari awal sampai akhir lari juga ada kalau untuk yang dimakan. Tapi kalau kita yang bukan atlet ya, rekreasional, tujuannya untuk kesehatan, kalau minum ada water station itu jangan pernah skip ya, biar nantinya kita bisa tetap sehat ya. Kan kita nggak tahu saat itu kita itu kondisi fisiknya sedang bagus atau tidak ya. Jadi jangan pernah skip kita terkait dengan water station ya. Kita lanjut untuk jalan santainya ya. Ini 5 menit lagi udah selesai saya larinya, karena targetnya cuma setengah jam. Saya nikmatin aja ini ya, saya jalan enak ya. Ya mungkin itu saja nggih tips-tips dari saya terkait dengan lari, biar nantinya kita bisa race 5K itu dengan strong. Syukur-syukur bisa dapat podium. Tapi kalau kita bukan atlet ya, podium itu hanya bonus sebenarnya ya. Yang paling penting itu adalah sehatnya kan. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita lari, H-1, terus saat kita mau berangkat kalau bisa lebih awal, terus jangan lupa pemanasan. Terus yang selanjutnya juga posisikan di barisan sesuai dengan pace-nya. Yang terakhir adalah jangan pernah kita itu skip terkait dengan hidrasinya. Mungkin itu saja untuk kesempatan sore hari ini. Ini karena sudah sangat sore sekali. Ini karena juga mendung, udah mau maghrib juga. Kita akhiri dulu untuk vlog saya pada kesempatan hari ini. Oh iya, jangan lupa untuk like dan komen konten ini biar saya tambah semangat untuk bikin konten untuk teman-teman semuanya. Jikalau nantinya ada masukan, pertanyaan yang perlu kita bahas, silahkan bisa sampaikan di kolom komentar ya, di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel saya itu biar saya tambah semangat untuk bikin konten
untuk teman-teman semuanya seputaran lari ya. Saya akhiri dari taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.